Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Hari ini, Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2020, bertepatan dengan penanggalan Imlek Gongwe Capnggo, di mana pada hari Gongwe Capnggo ini, sebagian dari umat Tridharma itu ada yang menyelenggarakan upacara sembahyang dalam rangka hari kebesaran Mahadewa Daisang Laojin. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang hari kebesaran Mahadewa Daisang Laojin tersebut. Pada tahun 153 setelah Masehi, yaitu pada waktu dinasti Han di Tiongkok, lahirlah seorang yang bernama Chang Taoling, atau kalau dalam bahasa Hokkien, Tio Toling. Pada waktu dinasti Han itu, untuk syarat menjadi pegawai negeri, haruslah hafal syair-syair dari ajaran Konghucu. Dan syarat-syarat pegawai negeri ini berlaku selama 2000 tahun lebih. Jadi dari awal dinasti Han, yaitu sekitar 200 tahun sebelum Masehi, sampai akhir dinasti Qing tahun 1905. Nah, karena ajaran Konghucu dipakai sebagai ujian negara, maka setiap orang menginginkan menjadi pegawai negeri. Ia dari kecil belajar soal Konfusianisme. Begitu juga Chang Taoling. Chang Taoling betul-betul tekun mempelajari Konfusianisme, sampai pada suatu saat ia menjadi terobsesi ingin belajar lebih banyak, sehingga bukan hanya buku-buku Konfusianisme yang dibaca, akan tapi juga buku-buku lain, khususnya Taoisme, baik Taoisme dari Lao Tse maupun Taoisme purba dari zaman Kaisar Huangdi. Ia menemukan suatu benang merah dari ajaran Kaisar Huangdi yang memerintah di Tiongkok kira-kira 2600 tahun sebelum Masehi, dengan filosofi yang diajarkan oleh Lao Tse yang terdapat di dalam kitab Tao Te Ching. Lalu beliau mencoba untuk merangkai kedua ajaran itu yang terkenal dengan Huang Lao atau Huangdi dan Lao Tse. Untuk memperdalam ajaran itu, beliau menyepi di hutan-hutan, di gunung-gunung. Akhirnya timbul suatu ide untuk mendirikan suatu tata cara agama Tao yang baru. Lalu beliau membuat patung Lao Tse, dipujanya sebagai Mahadewa Daisang Laojin, yang merupakan dewa tertinggi di aliran Tao yang beliau ajarkan. Beliaulah yang pertama kali membuat Taoisme menjadi suatu agama dengan ritual-ritual tertentu, kemudian juga ada mantra-mantra, ada cara membuat mengusir setan, membentikan hujan, mendatangkan hujan, membersihkan tempat-tempat yang angker, dan lain sebagainya. Ajaran ini sangat populer di kalangan rakyat jelata. Beliau melihat banyak rakyat jelata yang menderita kelaparan.
Oleh karena itu, sebagai suatu syarat untuk menjadi murid beliau, beliau memberi syarat supaya menyetorkan 5 gantang beras. Dan 5 gantang beras itu setelah terkumpul, dibagikanlah pada rakyat-rakyat miskin. Maka aliran 5 gantang beras ini menjadi sangat populer di rakyat jelata, sehingga bisa membentuk suatu komunitas Taoisme yang sangat besar, yang kemudian dengan berjalannya waktu banyak sekali pembaru-pembaru Taoisme menjadikan aliran Taoisme ini menjadi banyak sekali aliran. Hanya pada saat ini hanya ada 2 aliran besar di Tiongkok, ialah Chen Yi dan Zhuangzhen. Nah, pada hari beliau mengangkat Lao Tzu sebagai Mahadewa Daisang Lao Jin itu bertepatan dengan 1 hari sebelum senjit beliau. Jadi senjit beliau adalah Gongwei Caplak. Nah, ini pada waktu Gongwei Capnggo, beliau memasang altar yang besar dengan patungnya Nabi Lao Tzu dan dinobatkan sebagai Mahadewa Daisang Lao Jin. Demikianlah suatu cerita singkat mengenai adanya pemujaan Mahadewa Daisang Lao Jin. Nah, aliran ini kemudian berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an, itu dengan seorang guru mahagurunya adalah Li Songho dari Surabaya. Li Songho dari Surabaya ini membawa aliran ini yang biasa disebut dengan Daisangmen, berkembang sangat pesat dan disenangi oleh para anak-anak muda. Sehingga banyak sekali kelenteng-kelenteng yang pada saat ini dirawat oleh para murid beliau. Misalnya saja di Salatiga, di Wonosobo, dan di beberapa tempat yang lain, aliran Daisangmen ini sangat maju sekali. Salah satu ciri aliran Daisangmen ini, setiap orang yang masuk harus ditawing, kemudian masuk perguruan itu, dan ajaran-ajarannya itu bersifat rahasia, yang bukan anggota itu tidak diperkenankan untuk mengikuti ajaran-ajaran itu, dan anggota-anggota itu juga bertingkat-tingkat. Ada anggota biasa, kemudian ada yang kancing 1, kancing 2, kancing 3. Nah, bagi yang Jiangtao di kancing 1 itu biasanya tingkatnya yang lebih tinggi, yaitu yang kancing 2 atau kancing 3. Yang anggota biasa juga tidak diperkenankan untuk mendengarkan karena tingkatnya berbeda. Demikianlah secara singkat aliran Daisangmen ini, dan di Kota Parakan ini juga ada banyak pemuda yang dipimpin oleh saudara Budi Hartono atau terkenal dengan Toto, itu dari aliran Daisangmen. Semoga kelenteng ini bisa dimanfaatkan oleh semua aliran, baik Konfusius, Taoisme maupun Buddhisme, sehingga kelenteng ini bisa lestari sepanjang masa. Kiranya cukup sekian uraian saya mengenai hari kebesaran Daisang Lao Jin. Namo Buddhaya, Namo Trinabia.